Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada perintah untuk menghujat Islam. Waktu itu kan Rudi Iskariot langsung bikin klarifikasi, langsung panik dia kan, langsung datang ke Medan malam itu juga untuk nutupi itu semua. Dia minta kepada penyidik, kan dia lobby tuh, dia cerita terakhir sekarang kan, dia lobby penyidik supaya jangan dilebarkan kasus itulah. Istilahnya dia bilang, dulu saya pahlawan, saya yang lindungi para donatur ini supaya jangan dilebarin. Makan dia dulu fitnah saya kan, dia bilang si Julius asal ngomong, masa dibilangnya ada orang donasi untuk hujat Islam, mana ada itu gitu kan. Malah sekarang dia yang jilat ludahnya sendiri kan. Sekarang dia sendiri yang ngomong, memang menghujat Islam itu dibayar. Dia sendiri yang sekarang ngomong. Dan dia kemarin ngomong gini, ini ya, kalau sempat nanti saya bongkar-bongkar donatur nih, kena semua ini. Kan donatur ini banyak juga yang orang Indonesia kan. Kalau ada pesan WA, ya, membuktikan misalnya kayak Bang Faru disupport sama Romo, kau hujat ini ya, bisa kena Romo kan. Nah, jadi sekarang donaturnya pada takut. Mereka takut untuk berdonasi kepada yang di Indonesia, karena takut kalau nanti kena tangkap, mereka bisa kena. Salah-salah mereka bisa kena. Jadi mereka sekarang nggak mau lagi berdonasi kepada Polycardus Indonesia. Mereka mau yang di luar negeri, lebih aman gitu. Karena nanti kalau kena tangkap, kena tarik pula mereka kan. Udah keluar duit, dipanggil polisi. Kalaupun nggak jadi tersangka kan minimal jadi saksi. Repot juga kan. Orang-orang kaya ini kan nggak mau repot. Berarti intinya diskusi mereka itu berangkat dari kebencian dan menebarkan kebencian gitulah kok ya. Sebenarnya kalau kita lihat RK dan kawan-kawan ini kan karena ada pasarnya Bang Faruk ya. Kita nggak pungkiri ini kan karena permintaan pasar. Iya, karena ada yang minta mereka untuk diskusi, ada yang support. Sama kayak Mikana. Mikana dulu cerita gini, saya tuh cuman iseng-iseng gitu kan. Dia awalnya kan iseng-iseng naik di tempatnya Uniriva ngomong gitu kan. Karena dilihat orang dia bagus, ada yang nawari dia untuk fokus diskusi. Nawari langsung belikan peralatan senilai 50 juta. Disitulah dia terkejut loh. Kok ngeri kali gitu kan. Baru diskusi 2-3 kali, udah ada aja yang nawari. Sama kayak si Rudi Simamora. Dulu dia itu kan awalnya cuma kena angkot Bang Faru. Dari kena angkot, gara-gara sering naik di tempat Pak Bom Bom, pertama terus di tempatku beberapa kali dulu. Ya, tiba-tiba ada yang nawari dia gitu. Oh kamu bagus gitu kan. Kamu butuh apa? Peralatan, laptop, disupport langsung gitu. Ya, jadi memang by request Bang, by request. Ada yang menyuruh lebih keras gitu kan, menghujat lebih sadis, dan ya namanya apa ya, hukum pasar gitu. Ujung-ujungnya mereka tuh terlena gara-gara uang itu, dimanja, mau gimana lagi? Betul nggak? Sama kayak kita lah misalnya, ada yang ngasih kita duit nih. Ya, terus dia request, Bang Faru harus gini ya gitu. Kan Bang Faru serba salah. Nggak aku lakuin, besok nggak cair lagi. Kan gitu kan. Salah-salah nggak cair lagi, udah terlanjur pula kredit mobil nanti kan. Udah kredit ini itu, wah cuman bayar angsuran nih kalau nggak diikutin. Jadi memang, ya kita nggak pungkiri donatur-donatur inilah yang membuat mereka masuk jurang sih. Sama kayak Uti Watimena. Uti Watimena zaman dulu waktu pertama sekali diskusi itu berjaya. Wah, terkenal dia. Ya. Si knalpot Eric King. Terkenal dulu dia, tapi kan zaman berubah. Muncul yang muda-muda yang menghujat Islam dengan terus terang. Tersingkir dia. Jadi solusinya apa? Dia injaklah Quran kan, supaya bikin sensasi dia injaklah Quran. Nah, sama kayak si kemarin si tersadarkan si Dedi ya, si Dedi Geblek itu kan nggak laku dia murtadin tapi nggak laku, ya murtadin tapi nggak laku. Jadi supaya laku dia gimana? Nah, bikinlah sensasi aneh-aneh. Sekarang jadi dilaporkan, lagi kabur kan? Jadi memang gara-gara ini sih, mereka tuh sebenarnya niatnya itu nggak jahat, tapi karena donatur-donatur inilah yang membuat mereka jadi offside. Gara-gara tawaran-tawaran uang ini. Dan ini bukan hanya berlaku di Kristen ya, di agama apapun bisa terjadi teman-teman. Itulah jangan terlalu mau disetir oleh donatur. Kadang-kadang kan ada orang bilang gitu kan, donatur boleh ngatur. Nah, gara-gara ikut filosofi itulah mati mereka. Contoh kayak si Robert Lele, dia nggak di Indonesia lagi tuh Bang kan? Kemungkinannya masih di Indonesia dia. Tapi kan dia sarkas, dia pintar, dia ngerti yang mana boleh, mana enggak. Kena Bang Julius.
Iya, Julius memang gitu, selalu kena dia. Karena gini loh Bang Faru, kalau Julius ini ya 80% saya bilang tahu tentang internal di situ gitu. Karena memang yang pertama dia ini mantan. Terus yang Nggak bisa kedua kok, harus pakai akun lain. tetap kena. Betul, harus pakai akun lain, tetap kena dia. Yang kedua, si Julius ini tahu seluk-beluk daripada pemahaman mereka gitu. Yang pertama kali bikin jotos-jotosan sesama domba ya Julius ini. Yang pertama yang pertama bikin gelanggang. Benar, benar, benar. Sebelumnya nggak ada yang gitu gitu. Kalau kedua Bang Romo. Kalau 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 Bang Romo ini kan cuma ngasih bumbu-bumbu saja. Iya, 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 iya. Gitu. Bang Faro, saya siapa saya? Siapa saya? Nah, Medan kan? Oh iya, kok tahu sih? Kalau Julius mah, waduh, info apa dia tahu. Hebat dia. Itu kan pengakuan PS Sarah itu yang sangat mencengangkan kan? Di video terakhirnya itu dia sebut nama Bambang Nursena. Dia sebut nama Bambang Nursena yang ngajari gitu. Ya dalam tanda kutip yang ngajari hujat-hujat gitu. Terus kemudian PS Sarah juga mengaku bahwa pernah ditawari uang yang fantastis nilainya, rupiahnya itu fantastis gitu, dengan syarat menghujat Islam. Jadi penghujat Islam. PS Sarah nggak mau, karena PS Sarah ini mungkin pikirannya itu ya masih nasionalis gitu, masih cinta NKRI, kerukunan antar umat beragama. Karena pamannya kan ada yang Islam, ada yang mualaf pamannya PS Sarah itu. Si Kaci kemana sekarang Bang Romo? Si Kaci kemana tuh? Udah nggak berani dia. Ikut TikTok dia. Nggak berani. Kemarin saya naik ke roomnya, dia ternyata masih ingat suara saya. Ingat suara saya Pak Kecil. Ingat, orang Jawa Timur katanya. Orang Jawa Timur katanya. Masih mau berdebat soal agama Pak Kecil seperti dulu. Ah, enggak lah, udah enggak kayaknya. Udah enggak kayaknya, Jan. Udah keok dia. Ya takut ditangkoi lagi kan. Kalau saya ngikutin nih Bang Faruk dari 2020 lah, sebelum Covid itu. Bang Romo, Bang Julius, Bang Juma. Kalau Bang Dulu aku nonton di YouTube, disangka ibu aku, hati-hati kalau masuk Kristen katanya. Kalau Bang Faruk ini fansnya bagian emak-emak gitu, emak-emak, wah seneng kali sama Bang Faruk nih. Tapi Bang Romo belum pernah ketemu Bang Faruk kan? Belum pernah. Oh, tahu Huluk nggak Huluk? Apa Huluk? Wah, itulah Huluk. Badannya gede, mantap. Lah nggak malah banyak juga ayah-ayah kok. Awal memang aku kalau dipukulan, teman-teman. jatuh aku kalau dipukul. Ya, Nggak gini loh. Yang saya tahu ya dari para viewer, dari para penonton. Jadi yang mereka sukai dari Bang Faruk itu yang pertama humoris tapi edukatif gitu, edukasi. Gitu loh. Jadi nggak sekedar humor saja, ada datanya, ada dalilnya, ada edukasinya gitu. Seperti pada saat berdiskusi dengan siapa Hasian siapa itu? Hasian itu. Jadi mereka yang awalnya mungkin mau marah terhadap Bang Faruk, jadinya nggak marah karena pembawaannya dibawa humor oleh Bang Faruk gitu. Padahal ya itu sangat serius terkait data, dalil, itu kan perkara yang sangat mendasar gitu. Jadi yang awalnya mereka mau marah-marah, mau emosi, jadinya nggak jadi emosi ya melihat assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya jadi sebenarnya gini Romo ya, kalau kita kaji-kaji sebenarnya perjuangan kita ini berat. Makanya kemarin itu Kodonditan sempat bilang sama aku kan,
Sebenarnya kalau aku kata Kodondita, tapi ya kami pun bersyukur ada teman-teman apologet yang berjuang di media sosial. Kalau Kodondi itu khususnya offline kata beliau. Karena memang nggak bisa juga kita pungkiri teman-teman. Ketika kita kita mau berdiskusi kepada para penghujat, ya secara tak langsung kita memberikan panggung kepada mereka. Makanya aku punya prinsip ya, kalau mau diskusi sama aku tuh ya buka kamera, buka wajah, masker buka, kacamata buka gitu loh. Oke dia berkacamata tapi masker buka, silahkan pakai kacamata gitu loh, supaya dia bisa mempertanggungjawabkan narasinya gitu loh. Tapi kalau ya on cam gitu Bang Bowo kan, karena apa? Mereka ini terjun ke diskusi ini sejatinya bukan mau menyampaikan kebenaran, tetapi mau mengekspektasikan kebencian, menyebarkan kebencian. Islamfobia itulah tujuan mereka gitu loh. Mereka mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam iman Islam. Contoh, dengan narasi mengatakan Islam nyembah batu. Tidak ada datanya. Dalam Quran maupun hadis kita diperintahkan menyembah batu. Sementara kita mempertanyakan sesuatu yang ada pada mereka. Gitu loh, contoh, kita hanya bertanya, kenapa kau menyembah Yesus? Berarti andekan berdiskusi ya secara fair, pertanyaan dia harusnya kenapa kau menyembah Allah, kan begitu pertanyaan yang fair. Tapi mereka memberikan pertanyaan yang tidak fair, yang tidak ada dalam iman kita gitu loh. Kita mempertanyakan kepada mereka yang ada pada iman mereka. Tujuan dari pertanyaan kita itu apa? Memastikan kepada mereka, menyadarkan kepada mereka yang ada padamu bukan iman, tetapi hayalan. Kita membacakan apa yang tertulis dalam Bible, dalam kitabnya mereka gitu loh. Sementara mereka berupaya mengada-adakan sesuatu yang tidak ada pada kita. Kenapa perjuangan ini sulit? Saya katakan tadi, ketika nanti kita ngelawan mereka, ya besar kemungkinan kita akan tersangkut masalah hukum. Sementara mereka memang sudah siap sedia supaya bisa lari dari hukum dengan cara mereka tutup muka atau mereka pergi keluar negeri. Mereka lari keluar negeri gitu loh. Makanya di sini ya saya sebenarnya mengusulkan setiap apologet Islam itu kalau boleh punya wirausaha. Kalau boleh. Tujuannya apa? Kalau nanti dia kenapa-kenapa, ya kan? Kondisi istri dan anak-anaknya itu tidak memprihatinkan. Meskipun ayahnya ataupun suaminya tersangkut hukum, meskipun pada sejatinya keadaan itu bukan kita inginkan, tapi namanya lisan Bang, bisa saja suatu saat nanti kan terpelintir lisan ini, sehingga itu menjadi senjata mereka untuk menghentikan langkah kita. Saya udah dengar gitu loh, luar biasanya kan support dari dari spender-spender Oten ini kan, donatur-donatur yang katanya mereka donatur Oten itu, nampak memang signifikan perubahan hidup itu. RK itu pertama muncul teman-teman, itu nggak ada apa-apa itu. Sekarang dia udah punya mobil, punya rumah, studio, dia punya peternakan, banyak perubahan-perubahannya. Edis yang tadinya maaf cakap penampilan macam gembel, dia udah pegang uang miliaran gitu loh. Kalau tidak ada yang donaturin, bagaimana mungkin dia bisa lari ke Amerika? Siapa membiayai? Kita, ya nggak usah jauh-jauh lah, saya pribadi lah apologet Islam, jangankan ke Amerika, mau keluar kota aja mikir untuk ongkos kok. Mikir untuk ongkos gitu. Mereka kok bisa mudah sekali bergeraknya, mudah sekali berjalannya. Makanya memang kalau boleh ya apologet Islam, seorang debaters itu harus punya wirausaha. Sekecil apapun usaha itu bisa menghasilkan 50.000 sehari atau 60.000, ya setidaknya itu bisa jadi menjadi pegangan untuk keluarga kan, istri dan anak-anak seandainya kita kenapa-kenapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teringat omongan Bang Paro tadi, aku makan mie tanah. Kata Bang Paro si Edis itu Bang Paro dulu saking nggak bisa makannya dia, setiap orang buka puasa dia masuk ke dalam ke masjid buat dapat makan gratis, takjil.
Makanya dipanggil Edis Takjil. Karena dia pemburu takjil. Nah sekarang, wah keren deh sekarang. Aku aja itu, iya, mudah-mudahan ada teman-teman yang live kan di YouTube ini. Di lingkungan rumahku aja, aku udah dipersekusi loh. Aku dipersekusi. Bukan lagi orang dewasa, anak-anak persekusi aku. Setiap aku lewat, aku dipersekusi. Aku diolok-olok, aku diejek-ejek. Apa mau kubuat? Mau kulawan mereka berkelahi? Itu memperkonyol diriku. Maka jalan satu-satunya harus hijrah. Apakah aku punya kemampuan hijrah? Tidak. Dia persekusi aku, Bang. Bahkan terakhir Kemana? Ke Jakarta lah. terakhir ini, kemarin itu, Bang, waktu aku bawa anakku makan bakso, ya kan, aku lewat nih, jebret, mereka teriak ini anak-anak nih di pinggir jalan tuh, hidup Kristen, kata dia. Kata-kata mengandung persekusian. Nah, udah ku hiraukan. Pulang aku, ya kan, lewat aku dari situ setelah ku tinggalkan anakku, kan gitu, karena aku ada urusan, lewat lagi ku dari situ. Terdengar mereka tuh mengatakan kata-kata Islam. Islam itu entah apa kata-kata, dengarku kata-kata dia. Udah, setelah itu aku balik, lewat lagi aku. Gak ada kata-kata Islam, tapi kata-kata itu mengandung persekusi. Berat, Bang. Perjuangan ini tak mudah, berat. Makanya kadang saya berpikirnya gini, entah memang senjata yang belum kuat gitu loh. Tapi sementara mereka kan penghujat OTN itu disiapkan. Jadi aku jujur, di lingkunganku sendiri saat ini aku tinggal itu tidak nyaman. Karena aku tinggal itu mayoritasnya OTN. Jadi cerita sedikit. Bahkan orang-orang sekitarku ini nonton. Jadi cerita sedikit waktu saya itu yang saya pernah cerita. Saya waktu itu si Julius itu yang ngobrol-ngobrol si Ferdinand itu loh. Ferdinand ada di TikToknya Julius. Itu dia mualaf di Kodondi. Saya dari Arimatea ngejar dia karena dia butuh anaknya sakit ternyata kan. Kita kasih lah, kita kesana lah. Ini orang udah mualaf, dia dari murtad, dari Islam murtad, mualaf lagi. Saya kasih lah bantuan ini ngobrol. Saya tanya lah dia, apa sih lu enaknya murtad? Ya dulu sih lumayan, Bang. Kita dari dalam negeri aja dapat uang. Terus dari Jerman, dari Belanda, sama dari Amerika dapat totalnya dia bilang bisa sampai 4 sampai 7 juta, Bang. 4 sampai 7 juta setiap bulan. Tiba-tiba dia di sini jadi mualaf. Dia minta inilah, minta itu, lo tanya Kojul tuh. Ya tanya deh. Minta ke ini, minta ke sono, orang. Ya orang kan nggak sekali dua kali nggak apa-apa, kalau terus-terusan kan pusing. Nah, akhirnya ya yang dia bilang itu, sejengkal imannya sejengkal. Dia lapar, dia balik lagi sekarang. Udah cuma 2 minggu atau 3 minggu, balik lagi ke Kristen. Ya makanya gini dia, Bang, mualaf kayak gitu tuh tinggalkan. Aku pribadi kalau ada mualaf mintanya itu di luar urusan ibadah, aku tinggalkan. Langsung ku katakan dalam hatiku terhadap dia, Islam itu nggak butuh kau, habis. Tapi kalau masuk logika, dia mualaf, dia minta carikan pekerjaan, nah ada usaha untuk dia kerjakan. Ya. Usaha, atau dia mualaf, aduh Bang Faruk, aku nggak punya ini pakaian sholat, kita kasih Quran, kita kasih mau belajar, aku nggak ada uang untuk belajar, kita kasih guru gratis, gitu loh. Oh dalam proses belajar aku butuh ongkos, untuk kita kasih. Tapi kalau dia bilang aku pengen sepeda motor, aku pengen modal untuk usaha, aku pengen ini itu, aku langsung berkata dalam hatiku, Islam nggak butuh kau. Benar. Islam itu nggak butuh kau. Kalaupun kau tetap di dalam Islam, ku jamin masuknya pun kau ke dalam Islam, kau bakalan jadi penonton. Kau akan jadi penonton, kau bukan petarung kau. Kelak agama kau diolok-olok, kau akan nonton. Kelak ketika agama kau difitnah, kau akan jadi penonton. Kelak andaikan agama kamu itu disebarkan syubhat terhadap agamamu, kau akan jadi penonton. Gak ada gunanya kau di dalam Islam, kecuali
Itu loh, di awal keislamanmu kau sudah tunjukkan kontribusimu terhadap Islam ini sendiri. Kau kenapa-kenapa, kita berupaya tolong kau. Kita berupaya membela kau, mati-matian kita bela kau. Ini dari awal aja kan masuk Islam kau sudah jadi beban. Gitu loh. Konon lagi nanti di pertengahan kau akan memberikan kepada kami beban yang lebih berat lagi, lebih baik beban itu kami campakkan, kami tinggalkan. Biarkan kami berjuang cuma dengan jubah perang kami. Jangan sambil mikul-mikul kau di medan perang. Gak betul itu. Jubah perang yang ada di tubuh kami ini saja di medan perang ini udah cukup memberatkan kami, udah cukup mempersulit gerakan kami di medan perang. Datang kau minta digendong-gendong kau di medan perang, mending ku campakkan kau. Kutamparkan kan ya, kutamparkan. Enggak, ku tinggalkan aja, langsung ku campakkan kau gitu loh. Bukan apa, itu buktinya Islam itu tidak butuh kau. Makanya ketika aku membimbing mu'alaf, aku tegas. Gitu loh. Kalau udah masuk ke dalam prinsipil dalam Islam, aku tegas nyampaikan kepada dia, jangan cengeng. Jangan cengeng. Kalau ketika kau bermimpi masuk ke dalam Islam kau dapat harta, kau mimpi. Ketika kau dapat masuk ke dalam Islam kau dapat jabatan, kau menghayal. Tidak, Islam ini perjuangan dari awal disampaikan Nabi Muhammad SAW sampai nanti ya di yaumil akhir nanti, sampai di akhir zaman nanti, Islam itu tetap menjadi sebuah perjuangan. Karena apa? Yang kita hadapi orang-orang kafir yang melakukan kemaksiatan, di mana kemaksiatan seluruh para nabi kumpul lama diri dia. Kumpul lama dia itu dihadapi. Yang kita hadapi kaumnya Lut, yang kita hadapi kaumnya Tsamud, yang kita hadapi ya kaumnya apa lagi? Kaumnya Hud. Yang kita hadapi kaum Syuaib, kaum seluruh para nabi kita hadapi di sini kumpul. Kumpul di zaman sekarang ini. Ada dalam diri siapa? Setan dari golongan manusia itu tadi. Itulah mereka orang kafir itu tadi. Itu harus kita hadapi. Makanya dikatakan kita umat yang terbaik kan Ali Imran 110. Coba lah, kemaksiatan dari umat-umat terdahulu, apa yang nggak ada sekarang? Apa yang nggak ada kemaksiatan dari umat terdahulu di zaman sekarang? Apa? Komplit. Berbohong, menipu dalam menimbang, ada. Gitu loh. Apa lagi? Rompak, di zaman jahiliyah dulu ada. Pembunihan, gitu loh, secara brutal, di zaman jahiliyah dulu ada. Apalagi? Perkos, ada. Perkawinan sesama jenis, bukan kalau Nabi Lut di zaman Lut dari tadi ngomong itu loh, jangan ngomong itu bang. Aduh, Bang Paro nggak pakai akun nanti rungkat loh. Makanya 2 akun naik. 2 kali lagi diucapkannya. Iya, dijaga narasi teman-teman ya. Ini nggak akun nanti rungkat ini. Di zaman semua kemaksiatan orang-orang di zaman dulu ada kumpul di sini, dan itu yang mau kita hadapi. Datang kau kepada kami menjadi beban, mending kau tinggalkan kau. Ya, ketika kau jadi mu'alaf jangan merengek. Jangan merengek. Jangan pernah kau merengek kepada makhluk. Jangan. Kau harus punya mental sebagaimana mentalnya Umar, mentalnya Abu Bakar, mentalnya Ali. Mental sahabat itu harus muncul dalam dirimu. Karena apa? Kau bangun prinsip dalam dirimu. Apa prinsipmu? Selama iman dan Islam masih ada dalam hatiku, dan aku termasuk orang-orang yang mengutamakan sholat dalam diriku, katakan pada dunia kau baik-baik saja. Meskipun pada waktu yang sama nggak ada beras di rumah kau. Meskipun pada waktu yang sama kau anak istrimu makan tak makan. Karena apa? Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 tadi dikatakan, jangan dulu kau katakan kau beriman sebelum kau diuji. Kau lagi diuji. Sebelum kau berkata beriman, datang dulu ujian sama kau. Itu kondisinya. Jangan dulu kau berkata beriman, lewati semua ujian ini tadi, baru katakan kau telah beriman. Makanya tak sedih. Makanya ada beberapa dari orang itu disingkirkan, murtad dia. Nah, ketika dia disingkirkan dia bangga, padahal dia disingkirkan. Islam yang menyingkirkan dia, bukan dia menyingkirkan Islam. Islam menyingkirkan dia. Kau sampah, kau nggak berguna, kau ini, disingkirkan dia. Lalu dia koar-koar, gitu loh. Semua pasti diuji. Dan ketika kau sudah melalui itu tadi, kau nggak nyangka, udah ku lewati semua ya. Ternyata sudah kulewati ya semuanya. Kok mampu aku dulu melewati itu ya? Gitu loh. Makanya itu hal yang lumrah. Seorang mu'alaf itu melewati beberapa ujian gitu loh. Hanya kepada Tuhanmu sajalah kau mengadu. Hanya kepada Tuhanmu saja kau mengadu. Aku teman-teman wallahi di awal Islamku, di awal mu'alafku, aku gak pernah keluar-keluar pergi ke masjid. Aku mu'alaf.
tolong belikan aku pakaian. Enggak. Ini teman-teman saya kasih tahu ya, saya dulu cuma punya pakaian satu potong. Itu sampai di 3 sampai 5 tahun awal keislamanku, satu potong pakaianku. Satu baju koko, satu celana keper. Sampai suatu ketika mertuaku tuh bilang sama istriku, belikanlah pakaian suamimu itu. Masa itu aja pakaian dia, itu aja pakaiannya, gak ada pakaianku. Dulu aku minta kepada Allah baju kurta di awal keislamanku, baju haji itu, baju sama celana itu, kurta itu, kepengen kalau aku punya itu dulu. Kepengen, aku minta kepada Allah, kepengen. Ku tengoklah orang makainya kan, bahkan andai kan dikasih bekasnya aja nggak apa-apa lah. Karena bukan apa, aku kepengennya apa? Aku tengok baju kurta itu bisa menutup aurat. Ketika aku sholat kan sujud itu dan nyamannya pakai baju itu, alhamdulillah disedekahkan aku yang gratis. Yang bekas. Pertama kali aku punya baju kurta itu sedekah dari saudara muslim kita, baju bekasnya yang sudah bertahun-tahun gak dipakainya, gitu loh. Senang kali aku makainya. Ternyata namanya baju bekas kan, dicuci beberapa kali saja, karena dia tipis koyak, udah koyak. Ya nggak beda kurta sama jubah. Kurta baju dan celana dia bang, baju sama celana, jubah. Dulu pengen aku dapat juga, aku kan bekas gitu loh. Gak pernah aku bilang sama orang, tolong belikan aku baju kurta. Di awal Islamku dulu aku jalan kaki, aku nggak punya sepeda motor. Punya aku sepeda motor itu sebut dulu sepeda motor GP. Lebih parah lagi sepeda motorku itu dulu kereta Pega itu, yang biasa yang udah lebih cocoknya itu kereta Pega itu, kata orang dulu cocoknya itu ngangkat rumput aja udah, itu nggak cocok di jalan raya. Apakah aku waktu itu malu? Enggak. Dengan sepeda motor itu aku pergi ke sana kemarin mengaji. Iya, model Pakistan betul. Sampai dulu remnya itu ABS, ku bilang. Rem sepeda motorku dulu ABS. Apa itu ABS? Asal berhenti syukur, ku bilang. Sekarang aku ceritakan karena sudah dilalui kan. Jadi motivasi buat teman-teman yang mualaf. Asal berhenti syukur. Kalau ngerem dulu aku tuh harus turun kakiku. Ser gitu. Gitu loh. Tapi apakah saudara-saudara muslim di sampingku tahu kondisi itu? Gak tahu. Wallahi mereka gak tahu. Karena beberapa dari mereka itu ku hadapi sekarang, masih bertemu aku sekarang. Ketika aku ceritakan ini mereka terkejut, gitu kok dulu katanya. Iya, aku bilang. Terkejut dia karena apa? Dianggapnya aku dulu mapan. Aku aja yang berupaya tawadu, memilih gaya hidup melarat kayak gitu. Padahal bukan tawadu, memang melarat. Memang melarat gitu loh. Karena prinsipnya aku nggak meminta gitu loh. Ditraktir aja pun payah dulu sama kawan-kawan. Kalau kawan ngajak makan, enggak lah, aku udah kenyang. Begitu memang aku siap makan, aku berupaya membayar. Walaupun uangku nggak diterima dia, tapi aku tetap berupaya membayar. Aku tunjukkan gitu loh. Bahkan orang tuaku sendiri, keluargaku sendiri nggak tahu cerita itu di awal keislamanku itu. Nggak tahu dia sesulit itu ekonomiku dulu. Sakit-sakitan bang. 2 tahun lebih aku sakit-sakitan. Aku kan cerita sama Kodondi itu. Apakah aku pernah cerita tolonglah aku? Sampai mirisnya lagi nih bang, keluar dari rumah sakit. Aku keluar dari rumah sakit gitu loh. Keluar nih dari rumah sakit, mau pulang dari rumah sakit nggak punya uang 1.000 rupiah pun. Bingung ongkos. Alhamdulillah ada pulsa di handphone, telepon sana sini cari pinjaman supaya aku bisa pulang dari rumah sakit ini. Kan nggak lucu orang siap operasi ini angkot ya nggak ngajar. Masa awal siap operasi ini angkot 86 katanya. Itu buka lagi lah jahitannya. Setidak-tidaknya naik ambulan lah biar bisa menjulur gitu, atau mobil pribadi, tapi mahal kan. Memang sebenarnya untuk ongkos aja aku naik angkot pun nggak ada duit. Telepon sana sini pinjamin aku uang. Nggak aku bilang gini, aku mau alap. Nggak ada kata kawan. Karena memang teman-temanku pun ya kayak aku juga hanya 11-12 juga nih ekonominya kan waktu itu. Hingga akhirnya aku telepon pimpinan kerjaku sendiri, pimpinan bekerjaku sendiri, aku telepon, Pak, aku mau keluar dari kamar dari rumah sakit, terus gak ada uang kami ini mau pulang, aku mau naik, gak bisa, gak mungkin aku naik angkot, saya bilang,
Ini nanti jahitannya takutnya terbuka. Jadi aku mau naik taksi, aku bilang. Ya, yaudah mau pinjam berapa? Aku lupa, 300 atau 500 lupa lah aku tuh. Berapa tahun lalu itu ya, kisar 8 tahun yang lalu itu nggak salah tuh. Ya udah, suruh ke kantor. Aku nggak bisa kirim ke kantor. Kawan aku suruh ke kantor ngambil. Dapat uang pinjaman itu tadi 300 atau 500 ribu. Minta tolong aku sama kawanku itu. Antarkan uangnya ke rumah sakit ini, aku bilang. Kawan kerjaku diantarkannya waktu ke rumah sakit. Pesan taksi. Mau lepas juga jahitanku nengok argo taksinya. Mau lepas juga, hampir 150 ribu argonya. Setelah itu aku bisa kerja, nggak bisa kerja, orang masih operasi. Seminggu aku libur dulu. Aku pun nggak tahu bagaimana Allah mencukupin itu semua. Setelah semua itu kulalui, apakah hidupku mewah sekarang? Nggak juga. Apakah seketika aku berbicara sekarang aku punya rumah mewah? Cair dong, diberkati Pak Muhammad. Cair dong, diberkati Pak Ishak. Setelah aku cerita sekarang, apakah aku punya rumah mewah? Di mana rumahku lebih besar daripada rumahku dulu yang aku ceritakan? Enggak juga. Aku tetap tinggal di rumah yang sama, aku tetap tinggal di lingkungan yang sama. Karena apa? Ketika rezeki itu datang teralihkan, Bang. Ini sumpahku. Aku jujur, Bang, di awal Islam aku sakit hati. Sakit hati aku di awal Islam. Sama siapa? Sama Islam aku sakit hatinya. Apa sakit hatinya? Kenapa kalian tak berupaya memberikan aku ilmu? Kenapa kalian tidak berupaya memudahkan urusanku untuk mendapatkan ilmu? Hingga aku harus tertatih-tatih seperti itu, belajar ke sana kemari. Dan ketika aku pernah mundur, Bang, dari sebuah paguyuban, mundur aku dari sebuah paguyuban, aku udah belajar di situ 1 tahun. Karena naik kelas dalam paguyuban itu, dia harus bayar 300 ribu. Nggak tahu aku uang apa, bayar 300 ribu. Awal 50 ribu untuk uang kitabnya, aku ada. Aku belajar di situ, ya dari jam 9 sampai jam 12, kadang jam 1 pagi. Belajar tauhid aku di situ. Di awal keislamanku juga. Tapi begitu naik kelas bayar 300 ribu, sekron Pak Ishak, barakallahu fikum. Aku mundur. Elok pula kawanku tanya, kenapa kau mundur? Alah. Maaf cakap, di mana inimu? Aku numpang naik mobil kawan-kawan itu gitu loh. Enak pula kok mundur, Faru. 300 ribu. Dari mana uangku? Cobalah dibuka diskusinya, apa karena uang biar ku bayarin, kan gitu. Aku berharap waktu itu, tapi jangan harapkan aku minta, nggak akan minta. Mundur aku, Bang. Mereka yang masih belajar, udah aku mundur. Karena masalah uang. Nah, waktu itu aku sumpah sama diriku, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah kau titipkan aku rezeki, kulampiaskan bedendamku ini dengan cara apa? Kumudahkan orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Alhamdulillah ada rezekinya, aku masukkan tahsin Quran di musolahku. Itu honornya itu 1 juta sebulan gurunya. Siapa yang bayar? Siapa yang membayar itu, mengupayakan itu? Bang Faruk. Setelah itu enggak juga, kita bikin jadi TPA, belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, tajwid, iqra di situ, belajar gratis semua. Ini mimpi kita lagi, mau bikin apa lagi nih? Pondok pesantren gratis, rumah tahfiz Quran. Jujur ku bilang, ini semua berangkat dari kemarahanku. Karena apa? Anggap dulu orang-orang di sekitarku itu, ketika Allah mudahkan rezekinya, ditutupnya matanya kan itu. Dan aku pun berharap, kalaupun nanti rezekinya itu jadi turun pondok pesantrennya itu tadi, itu nanti jadi rumah singgah untuk para mu'alaf. Jadi nggak besar cakap kita, kau mau masuk pondok, nggak usah gitu lagi, pondok kau masuk, dikasih dia makan, dikasih dia minum, dikasih dia hidup. Kau mau hidup berapa lama di situ? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, hidup kau di situ. Tapi jaminan keluar dari situ jadi penghafal Quran. Tak usah kau pikirkan, besok kau makan apa, cukup dulu aku yang ngerasakan. Tak usah kau pikirkan besok kau mau pakai baju apa, mandi pakai apa, listrik pakai apa, nggak usah kau pikirkan. Cukup dulu aku yang merasakan. Kalian jangan merasakan. Aku laki-laki, Bang, namun nangis lagi menceritakannya. Tapi hampir setiap hari air mata itu menetes. Hampir setiap hari. Tapi aku berupaya kuat depan istriku yang memang Islam dari lahir.
pulang ngaji, hujan deras, naik sepeda motor butut, mogok motor di jalan, kena air, menyorong, dilewati sama saudara muslim, duluan ya katanya. Enak kali mengatakan duluan ya katanya. Tapi di depan mereka aku berusaha untuk tegar. Tapi waktu itu aku manusia, bang. Aku juga manusia. Netes air mata, netes air mata. Tapi hanya Allah, hanya kepada Allah aku katakan dulu, ya Allah, begini sakitnya menjadi seorang mu'alaf. Keluarga aku telah membuangku. Tapi orang sekitarku seakan tak memperhatikanku. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ayat itulah yang selalu kuingat. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindungku, penolongku. Berupaya untuk kuat. Karena apa? Aku bukan mencari sesuatu ataupun apapun. Ini masalah bukan masalah keyakinan lagi. Ini masalah kepastian. Lalu ada mu'alaf datang kepada aku modal tempe. Ku tinggalkanlah. Laki-laki pula itu mu'alaf tapi mental tempe. Tinggalkanlah. Karena aku yakin dan percaya, seandainya saat ini juga, detik ini juga agama Allah ini meminta kau untuk berperang, mundurnya kau ke belakang, ku jamin itu. Mundurnya kau ke belakang. Alhamdulillah kan ketika Allah mudahkan rezekinya, nggak juga untuk kita. Kita bagi-bagi kan, kita buat TPA-nya, kita urusin 14 anak yatim, gitu loh. Kemarin di DM sama, di WA sama anak yatim kita. Assalamualaikum Bang Faruk, bisa minta tolong Bang Faruk, didiamkan dulu. Karena apa? Kalau dijawab kita tahu dia akan minta kebutuhannya. Sabar dulu. Karena apa? Ya, kondisinya saat ini pun saya punya hutang. Saya masih punya hutang 20 juta kepada saudara muslim kita yang bantu kita untuk modal usaha itu, parfum dan baju itu. Hutangku 20 juta. Gitu loh. Itu dulu aku fokuskan, makanya aku bagi dia, ada keuntungannya, itulah sebagian udah kita bagi, 10 juta udah kita kasih itu, masuk ke pondok pesantren itu. Sebagian ada bantu dari saudara muslim kan, beli sebotol, kasihnya, beli tapinya kasih 1 juta, ada yang kasih 500, itu kita pakai ke sana. Sebagian dari untungan parfum itu udah teralihkan ke sana. Karena memang sifatnya mepet kan, harus segera ada barang itu tadi. Lantas bagaimana modal berikutnya Faruk? Itu urusan Allah. Tapi namanya hutang itu lebih diutamakan. Mati pula aku nanti. Sia-sia amal ibadah itu, sia-sia perjuangan itu ketika mati meninggalkan hutang. Dari 40 juta hutang itu bang, kita cicil. Gitu loh. Memang sebenarnya 30 lah, 10 jutanya lagi langsung kita kembalikan besoknya kan. Karena nggak jadi dipakai sebenarnya uang itu. Untuk jaga-jaga aja kemarin. Ya pulangkan. Udah ada dari 3 hari yang lalu anak yatim kita tuh udah WA. Assalamualaikum Bang Faruk, bisa minta tolong? Diamkan dulu lah. Kita selesaikan dulu hutangnya. Begitu teman-teman. Jadi menjadi seorang mu'alaf itu sebuah kebanggaan dan juga keberanian. Iya teman-teman, tambah keberanianmu. Gitu loh, tambah kegagahanmu, tambah segala hal dalam dirimu. Tapi jangan kau pikir tambah hartamu, beda hartamu dari yang lain. Tidak bisa begitu, gitu loh. Kau harus diuji, kan gitu. Aku bang jelas ini bang, ujian yang kurasakan ini biar kalian tahu teman-teman. Operasi aku siap, aku operasi jam 8 malam, tengah setengah 9 malam, habis itu gempa bang. Sementara aku dalam keadaan anak. Ngeri kan, ngeri. Nah ini udah ada Pak Pastor Stuart ini gimana? Ya, Pak Pastor, selamat bergabung Pak Pastor. Kita diskusi santai aja ya. Akunku ini bukan akun anti rungkat, kita jaga narasi kita gimana? Kita diskusi Pak Pastor. Saya baru pulang gereja nih. Saya nggak tanya loh Pak Pastor. Bang Faruk sudah Itulah kadang teman-teman Kristen ini gitu. Gereja, ya? Seringkali mengatakan begini Pak Pastor, kalian tuh seringkali mengatakan sesuatu yang kita tidak tanya. Itu perbuatan sia-sia loh. Kan saya nggak tanya tadi Pak Pastor baru pulang dari mana, tiba-tiba Pak Pastor bilang saya baru pulang dari gereja. Kan saya nggak tanya. Itu kan perbuatan yang baik, memberikan informasi.
Dan saya pun nggak tanya juga itu perbuatan baik atau tidak gitu loh. Gimana? Kita diskusi Pak Pastor gimana? Enggak, saya mau tanya-tanya aja. Sejak kapan mualafnya? Oh, nggak mau diskusi lagi deh teman-teman. Nggak mau 2012. diskusi. Mau diskusi enggak? Kan tadi kan narasi-narasi cerita. Iya, 2012 saya mualafnya. Oh. Karena apa itu? Coba Pak Pastor baca dalam Matius 15 nomor 26. Di mana Yesus menyebut orang-orang di luar dari Bani Israel, wanita itu dengan sebutan dengan kiasan guguk. Iya kan? Ketika Yesus Oh, berarti salah Ya. menyebut orang-orang di luar dari Bani Israel yang ngikutin dia dengan sebutan guguk. Masa Pak Pastor itu masih mengatakan karena apa itu? Kan aneh. Ya sederhananya aku nggak mau dikatakan guguk gitu. Sebenarnya itu kan gini. 13 Kan tahun, lihat. 13 tahun Bang, 2012 ke 2025, 13 tahun. 13 tahun ya, berarti belum lama. Baru 13 tahun. Ya, tapi intinya gini Pak Pastor, ya. Sebelum saya menjadi Islam, dimulai dari tahun 2008 itu sampai 2011, saya itu intens membaca Bible. Nah, saya intens baca Bible hingga saya sadari ternyata saya ya pada saat itu ngerasa ditipu. Gitu loh. Kenapa ditipu? Pendetaku mengatakan Yesus Tuhan. Gimana? Sudah berapa kali selesai membaca Alkitab? Saya selesainya nggak sampai dua kali sampai di kitab Lukas. Saya selesai 2 kali. Terakhir yang mau ketiga kali itu sampainya di kitab Lukas. Tapi saya tidak ingat tuh di Lukas berapa. Kenapa saya merasakan begitu? Gini Pak Pastor, ketika pendeta mengatakan Yesus Tuhan, ya ternyata data dalam Bible mengatakan dia utusan. Ketika para pendeta itu mengajak menyembah kepada Yesus, menuhankan Yesus, Yesusnya sendiri pun bertuhan. Kan gitu. Bahkan saya tidak dapatkan satu narasi pun di mana Yesus pernah menyebut Karistin, memberikan pengajaran-pengajaran kepada Karistin, memberikan janji apapun kepada Karistin. Bahkan yang lebih luar biasa, yang lebih spesifik lagi, Yesus itu tidak pernah melakukan mukjizat kepada orang Karistin. Tapi sementara orang Karistin itu sendiri, ya kan, seringkali berkuar-kuar tentang mukjizat Yesus. Sementara setiap mukjizat yang dilakukan Yesus tidak ada manfaatnya untuk orang Karistin. Manfaatnya hanya untuk orang-orang Bani Israel pada masa itu kan. Dia berikan 5.000 orang makan, 5.000 orang itu Bani Israel yang memang hidup dalam kemiskinan karena di bawah jajahan. Dia bangkitkan Lazarus, Lazarus juga Yahudi, gitu loh. Dia menyembuhkan orang sakit yang orang sakit juga. Dulu Bang Faruk di gereja apa? Saya dulu 2 di anak-anak sampai remaja. Saya dulu di Pentakosta, GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Nah, ketika saya sudah dewasa, saya ke HKBP. Saya kembali ke HKBP. Oh, HKBP. Kampung asalnya dari mana ini? Wah, itu udah intens lah, Pak. Nggak, maksudnya kan saya bisa tahu. Istri saya kan juga. Itu udah lain lah. Yang jelas bukan dari Nazaret dan juga Galilea. Yang pastinya saya tidak dari Nazaret dan juga Galilea. Ada orang Batak di Nazaret. Mana ada Ya, kampung makanya saya orang jawab Batak itu, di bukan dari- Nazaret? Ya makanya saya bilang, yang pastinya bukan dari situ. Ya sebenarnya saya lihat itu hanya karena tidak memahami. Misalnya tadi bahasa analogi. Nah, itu perempuan dari Kanaan itu memahami itu analogi. Makanya perempuan dari Kanaan itu, perempuan Sidon, orang Kanaan itu di Matius 15, dia paham itu apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepadanya itu sebuah analogi. Tidak patut roti yang diberikan kepada anak diberikan kepada anjing.
itu sebuah Guguk, analogi. guguk, guguk. Bilangnya nanti kena ban. Oh, guguk, guguk. Memang nggak boleh ya ngomong gitu. Nggak boleh. Ini nggak aku nanti rungkat. Oh gitu ya. Saya malah biasa ngomong full apa. Tapi perempuan itu berkata, guguk pun makan dari remang-remang yang jatuh dari tuannya. Nah, memang benar apa yang dikatakan Bang Faruk. Yesus diutus ya hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, itu benar kata. Nah, namun Yohanes pasal 1 ayat 11 jelaskan, ia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi barang siapa yang menerimanya, yang percaya kepadanya, ya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Gitu. Jadi perempuan Kanaan dari Sidon itu, dia mendapat anugerah. Israel menolak Yesus, Iya. bangsa-bangsa Oke. Jadi non-Yahudi ini, punya Pak kesempatan. Begini Bapak Pastor ya, kepunyaannya di situ, siapanya di situ adalah Bapak. Kepunyaannya Bapak. Yang kedua, siapa Bapak itu? Matius 11:25, Tuhannya Yesus. Kan gitu. Salah. Agar percaya kepadanya. Percaya kepada siapa? Percaya pada Yesus. Percaya akan hal apa kepada Yesus ini? Yesus itu utusan, bukan percaya kalau dia Tuhan. Tapi coba saya memberikan kerangka Pak Pastor ya. Sebenarnya yang kita kaji itu adalah sesuatu yang seringkali disangkal dan dibantah oleh teman-teman Kristen. Coba saya mengajak Pak Pendeta ini untuk berpikir ke tempat yang agak lebih besar lagi daripada perkara itu. Ya, apa itu? Asal muasal Kristen itu tadi. Kan gitu. Coba kita kaji dari Musa. Nih. Ketika Musa diutus, dia kan diutus untuk Bani Israel. Bahkan data di dalam Bible Anda sendiri, ke dalam kitab Anda sendiri, Perjanjian Lama, Ulangan 4 nomor 44, Ulangan 33 nomor 4 ya sampai seterusnya. Di situ dikisahkan Musa ini ya diberikan Taurat dan hukum kepadanya hanya untuk Bani Israel. Nah, ketika Musa diutus ya, Musa menyampaikan ajarannya dengan bahasa kaumnya. Apa bahasa kaumnya Musa, Pak Pastor? Ya, bahasa Ibrani. Ibrani. Oke. Dan kitab diturunkan ketika dia berbicara dengan kaumnya, dia menyampaikan risalah ketuhanan dengan kaumnya dengan bahasa Ibrani. Maka ketika kitab diturunkan kepada Musa, ya kitab itu juga tertulis dengan bahasa apa Pak Pastor? Bahasa apa? Ini Pak, ini Bang apa? Ini Bang apa? Bang Yosef ini ada di bawah. Dia bilang Aramaik. Musa menerima kitab dalam bentuk bahasa Aramaik kata dia. Oke, intinya dalam bentuk bahasa kaumnya kan. Oke, Musa berbicara dan menerima kitab dengan bahasa kaumnya, betul? Betul? Benar ya? Musa berbicara bukan Dan menerima bukan menerima, tapi menulis. Dari mana dia menulis kalau nggak pernah menerima, Pak? Tidak, kalau menerima kita. Dari mana dia bisa menulis kalau dia tidak pernah menerima sumber informasi itu tadi? Makanya saya perbaiki kalimatnya. Jadi yang diterima itu bukan kita. Ya, oke, di sini ada orang Yahudi, ya. Nah, yang diterima itu adalah ini Yahudinya kita tanya ya, Yahudinya aja langsung kita tanya Pak Pendeta. ini Ada Yahudi yang Ya, salam. Bagaimana rasanya? Gimana rasanya dibuatkan video? Netizennya banyak tuh. Ya, pasten ada loh. Persek itu dalam bahasa Ibrani ada bentuknya pasten di dalamnya. dipelajari lagi. Oh, orang ada bukti. Kita ngaji ini aja lah ya. Saya tanya ke Yahudinya aja ya, Pak Peter ya. Nanti baru saya tanya kepada Bapak Peter Suat ya. Saya tanya kepada akhinya dulu, akhi Yosefnya. Ketika Musa diutus ke dunia ini, dia berbicara dengan kaumnya dengan bahasa apa ini, akhi?
Iya, bahasa Ibrani lah. Bahasa Ibrani. Oke. Ketika Musa ya menerima kitab yang diterima Musa ini, yang dituliskan ini, yaitu Taurat itu tadi, itu dalam bahasa apa? Dari bahasa Ibrani lah. Ibrani. Pada Hebrew ya. Ya, atau Hebrew ya. Oke. Karena memang Musanya orang Yahudi. Orang Israel ya, dari suku Iya. Lewi. Iya. Ya, dia dari Bani Israel kan gitu. Ya, betul. Dari suku Lewi. Oke. Betul. Dia ada orang dari Bani Israel. Oke. Nah, sekarang Yesus. Coba kita pikirkan, masuk akal nggak? Yesus ini orang apa, Pak CPT Siswa? Kristen. Narasinya nah Oke, begitu. Pak Pastor, Yesus ini orang apa? Nah sebentar, narasinya nah begitu. Itu Enggak, saya tanya, ini Yesus ini orang apa? Yesus orang Yahudi Israel. Yahudi. Oke. Karena dia Yahudi, karena Yesus Yahudi, ketika dia komunikasi kepada kaumnya, dia gunakan bahasa apa pada masa itu, Pak Pastor? Bahasa interaksinya Yunani. Kok Yunani? Aramaik lah. Dalam hari-hari berbicara Aramaik. Kalau di komunitas mereka, dalam komunitas mereka itu kan ada sinagog. Nah, sinagog itu tempat di mana Pak Pendeta, saya tidak tanya Enggak, maksudnya komunitas. coba gini. Kesehari-hariannya Coba gitu loh Pak Pendeta. Oke. Kesehari-hariannya Yesus ini berkomunikasi dengan bahasa apa gitu loh Pak Nah, Pendeta. sekarang saya tanya, Bang Faruk orang apa? Loh kok tanya saya? Masa Nah, Pak ini kan Pendeta saya nggak tahu kasih saya? gambaran saja. Cara berpikir Bang Faruk itu agak sempit. Jadi gini, Bang Faruk Bukan ini orang sempit loh Pak Pendeta. Nah, saya kasih gambaran. Bang Faruk ini orang Batak, tapi berbahasa Indonesia. Iya, Tidak sehari harus. bahasa Indonesia. Nah, kenapa? Oke. Kenapa Bang Faruk ngomong dengan saya berbahasa Indonesia, bukan bahasa Batak? Ya karena saya kesehari-harian saya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasionalnya negara ini sendiri. Oke. Gitu loh kan? Waktu Oke. itu. Sekarang saya tanya, makanya Yesus ini itu- orang apa? Oke. Yesus itu Yesusnya kan orang Yahudi. Orang Dia Yahudi. komunikasi sehari-hari dengan kaumnya, dengan orang-orang sekitarnya dengan bahasa apa? dia berinteraksi dengan bahasa Yunani. Kok ini Yunani? Iya, karena dia berinteraksi itu di wilayah, ada 3 wilayah besar. Nah, dia berinteraksi di wilayah Galilea, Samaria, Yudea. Nah, dan juga di situ interaksi dengan ada orang-orang Romawi, seperti perempuan Sidon, perempuan Kanaan. Ya, jelas mereka tidak ngerti bahasa Ibrani, bahasa interaksinya sama seperti Bang Faruk hari ini orang Batak, tapi dalam sehari-harinya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dalam komunitas Bang Faruk, Pak, saya dengan potong Pak. keluarganya, Yesus hari-harinya itu bahasa Aram, Pak. nggak ada orang Yahudi itu sangat memegang teguh. Mereka itu melihat bahwa budaya mereka itu paling tinggi. Gini aja, Pak Pendeta, saya tanya. Bahasa Yunani ini bahasanya orang Yahudi atau bahasanya orang Romawi? Dia bukan bahasa Romawi, Yahudi, tapi pada waktu itu, konteks pada waktu itu bahasa internasional, bahasa persatuan. Bukan persoalan bahasa persatuan loh, Ya, Pak itu Pendeta. persoalan. Orang Nah, itu Romawi di mana-mana pun kalau sampai sekarang ini masih ada orang yang berbicara dengan bahasa Yunani. Kok masa konteks itu? Iya, pada masa itu. Dunia Aduh. manapun mereka tinggal, Makanya saya niscaya mereka bilang, berbicara dengan bahasa Yunani karena itu bahasanya mereka. Kok niscaya? Bahasa yang mereka bisa gitu loh. Sekarang gini, Saya kalau tanyakan, itu ini niscaya, dasar sama ya, seperti Bang dasarnya. Faruk orang Batak, niscaya Pendeta. bahasa Indonesia. Ya ini saya Cara tanya berpikirnya dasarnya. gini loh, cara berpikirnya itu coba berpikir itu secara objektif. Nah, jangan memaksakan sesuatu yang tidak objektif. Ini oke, objektif ya. Ini saya sampaikan. Misalnya saya ngotot gini, Objektif. Bang Faruk itu harus ngomongnya pakai bahasa Batak.
Karena dia orang Tidak, Batak. tidak. Nah, padahal bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia, tinggal di Indonesia. Ini saya tanya asal, saya tanya Dia asal. harus orang Batak, karena dia orang Pak Batak, Pastor. dia harus pakai bahasa Batak. Kan Pak Pastor, oke, saya tanya. Bahasa Yunani ini berasal dari orang Romawi atau dari orang Yahudi? Apanya? Saya tanya asal. Bahasa Yunani ini tadi, ini berasal dari bangsa Romawi atau dari Bani Israel? Nah, itu lebih ngawur lagi. Asalnya. Bahasa Yunani ya berasal dari orang Yunani. Jadi saya jelaskan sedikit. Nah, saya jelaskan gini. Karena Yesus Jadi- bukan orang Yunani, bukan orang Romawi, ya berarti bahasa kesehari-harian dia ini harusnya bahasa kaumnya. Apa bahasa kaumnya pada masa itu? Arab. Tidak harus Oke, seperti saya bahasa bacain data ya. Coba saya bacain data. Silakan. Jesus' daily language was Aramaic, the common language of Palestine at that time. He also likely knew Greek. Dia juga bisa tahu bahasa Yunani, tapi bahasa daily language ya, bahasa sehari-harinya Aramaic. Begitu tuh data ya, bisa lihat di ensiklopedia. Lanjut. Ya bisa saja kita lihat datanya. Ya, Telusuri saya udah latar kasih data belakang. ini. Maksud gini, latar belakangnya itu maksudnya latar belakang yang memunculkan pernyataan itu siapa? Karena gini, di Nazaret itu tercatat Yesus itu masuk ke sinagog. Nah, orang Yahudi itu menganggap bahwa mereka itu secara kebudayaan, secara segala-galanya, mereka itu di atas seluruh suku bangsa di dunia. Hina bagi mereka kalau mereka harus mengadopsi kebudayaan orang lain. Itu orang Yahudi. Nah, Oke. Apalagi Yunani. jadi gini, maksudnya gini. Memang waktu itu juga Aramaik ada. Bahasa Aramaik ada karena di Samaria waktu setelah pulang dari pembuangan, kan orang-orang Samaria itu pada waktu itu dijajah oleh Asur. Mereka dijajah oleh Asur Niniwe. Nah, sedangkan orang-orang Kemana-mana. Yudea itu dijajah oleh Lurusin lagi Babilonia. Bang Faruk lurusin lagi. Yesus itu berbahasa Aramaik sehari-harinya. Dilihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 20. Itu waktu Yesus disalib, itu tulisan yang ada di salib itu 3 bahasa. Nah, itu bahasa Ibrani, bahasa Latin dan Yunani. Tidak ada bahasa Aramaik. Itu konteksnya. Nggak gini loh Pak Pendeta. Bapak Pendeta tadi sudah bilang Yesus itu ke sinagoga. Kan gitu. Iya, Nah, sinagog. Pak Pendeta bilang Yesus itu bicara bahasa Yunani. Yang jadi pertanyaan, adakah fakta sejarah yang menceritakan adanya orang Yunani mengikuti kegiatan ritual ibadah di sinagoga? Gini, saya Kan gini lagi. sama. Ya makanya saya perlu jelaskan karena Bang Faruk nggak ngerti. Sejarah menceritakan orang Yunani beribadah ke sinagoga. Makanya saya jelaskan kepada Bang Faruk. Kan nggak ada Pak Pendeta. Saudaraku Faruk, dengar dulu, makanya dengar. Sesudah Alexander Agung naik takhta, kebudayaan yang mempengaruhi dunia waktu itu adalah kebudayaan Yunani. Sehingga semua sastra itu menggunakan kebudayaan Yunani. Helenis begitu dong, Helenis ya, keren dikit bahasanya. Ya Helenis. Oke. Oh mantap juga ini ya, Rabi Yosef. Oke, nah abad kedua sebelum Masehi, atas permintaan Raja Fidelfus Ptolemy II, ya meminta supaya Tanakh diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu abad kedua sebelum Masehi. Bukan Tanakh, Torah. Pentateuch artinya 5 kitab Musa, bukan Tanakh, beda. Nah, ya memang awalnya 5 kitab Musa, tapi kemudian kan semua kitab, bahkan ditambah dengan apokripa, gitu. Atas itu untuk apa? Untuk kepentingan perpustakaan yang ada di Alexandria. Betul, pinter juga kau. Ya kalau nggak pinter gimana kasih tahu sama Abi Bang Billy hanya ngomong ada dua. pinter juga kau. Bang Billy cuma sampai di situ aja pintarnya. Coba aja lagi diskusi, lari nanti lari.
Ya, silakan Bang Billy. Lanjut. Nah, jadi kebudayaan yang waktu itu menguasai secara sastra budaya adalah Yunani. Sampai pada masa Kekaisaran Romawi. Nah, pada waktu Kekaisaran Romawi, kebudayaan yang secara sastra itu kebudayaan Yunani itu sudah menguasai dunia. Bahkan bahasa persatuan dunia pada waktu itu adalah bahasa Yunani koine, Yunani umum. Itu. Nah, makanya orang-orang Yahudi itu ada yang namanya pakai nama Yunani, misalnya Simon. Nah, Ibraninya itu Simeon. Itu namanya Simon. Yudas. Nah, Sudah boleh. itu. Jadi sama seperti orang Saya Batak ngomong hari ini, Pak ini. Pendeta. Saya boleh Sama ngomong? seperti orang Batak hari ini, misalnya namanya tidak ada lagi orang Batak yang namanya tidak identik lagi, tidak identik boleh saya lagi ngomong, Pak dengan Pendeta? kebudayaan Batak. Tidak tapi ngelek, pakai bagus, bahasa Indonesia. bagus. Pakai bahasa Indonesia. Udah boleh gantian kita, Pak Pendeta? Boleh gantian kita, Pak Pendeta? Silakan. Oke, tolong jangan dipotong Pak Pendeta ya. Oke. Nih. Nah, saya tidak potong kalau kita nanti sudah tanya-tanya. Enggak, saya nggak tanya nih. Saya nggak tanya. Ya, saya udah tarik ini kesimpulan dari data yang ada. Kita sudah dapat kesimpulannya tadi, ya, Bang Billy selaku Yahudi mengatakan, dan data yang disampaikan fakta sejarah, ya, dalil yang kuat mengatakan Yesus itu berbicara keseharian komunikasi itu menggunakan bahasa Aramaik. Kan gitu. Lalu di tengah-tengah narasinya, Pak Pendeta tadi mengakui bahwasanya pada masa itu negeri tempat Yesus itu tinggal, ya, yang jadi apa, yaitu Palestina sekarang itu dikuasai, ya, melalui dalam bentuk penjajahan oleh pemerintahan Romawi pada masa itu, hingga pemerintahan Romawi itu pada saat itu mengintervensi budaya dan juga bahasa. Ya, bahasa yang digunakan pada saat itu bahasa Yunani. Oke, berarti dalam kata lain, ajarannya Yesus pada saat itu, ya, ajarannya ya Yesus yang orang Yahudi atau Bani Israel pada masa itu diintervensi oleh penjajah. Siapa negara penjajahnya? Romawi. Sehingga hasil intervensi itu, ya, hasil intervensi itu menghadirkan ajaran Kristen. Di mana Kristen ini, ya, di mana ketika mereka melahirkan ajaran Kristen ini, diberikan kepada mereka kitab dalam bentuk Yunani, di mana Yesus sendiri tidak pernah membacanya, ya, dan ajaran mereka berlahir dan berasal dari Romawi. Jadi ternyata benar teman-temannya, fix tidak ada urusannya dan korelasinya antara Yesus dengan Kristen. Karena ternyata yang melahirkan Kristen itu adalah Romawi, di mana sejatinya Romawi inilah, ya, dalam iman kepercayaan teman-teman Kristen yang telah membunuh atau yang telah menyalibkan Yesus itu. Tambahin Bang Faruk, saya tambahin. Yang dibilang Bang Faruk itu penggunaan bahasa sehari-hari di Galilea, Pak. Di Galilea itu Yesus di situ bersama murid-murid dengan bahasa Aram. Ya. Yang Bapak bilang bahasa Yunani itu digunakan abad keempat, abad ketiga. Itu apa? Abad keempat. Ya, untuk membuat perjanjian baru. Ya, jadi dibilang Yesus. Dibilang Yesus. Ahli sejarah. Ya, Pak Pendeta. Sedikit lagi Pak Pendeta. Intinya, coba cerdas. intinya sedikit lagi Pak Pendeta. Intinya sedikit lagi Pak Pendeta, intinya ternyata teman-teman kita sudah dapatkan faktanya, sejarahnya, ya, bahwasanya ternyata Kristen ini dilahirkan oleh Romawi, ya, dilahirkan oleh Romawi, bukan dilahirkan oleh Yahudi, apalagi Bani Israel. Coba kita tanya sama Bang Billy-nya, Bang Billy. Ya, gimana? Adakah fakta sejarah yang mengatakan bahwasanya Kristen itu lahir dari rahimnya Yahudi? Kalau di dalam buku sejarah yang ditulis oleh Max Isaac Dimon, memang yang membantu kekristenan itu ada itu dari Yahudi, memang terlahir dari rahim Yahudi. Nah, sejak kapan itu perpisahannya? Di zaman Rabbi Gamaliel. Ketika Rabbi Gamaliel mensosialisikan Mishnah, itu Torah, ke seluruh orang Yahudi yang ada di pemulungan,
Paulus juga melakukan hal yang sama, mengabarkan ajaran dia yang baru. Dan ketika orang-orang Yahudi yang sebangsanya mendengar ajaran dia di sinagog, bertanya-tanya, ini ajaran bukan ajaran Tuhan, tidak dalam Taurat. Maka Rabi Gamaliel membuatkan birkat haminim yang didoakan sehari 3 kali oleh orang Yahudi. Selamasim atetikfa. Kiranya nama mereka dihancurkan, kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Itu doa yang dilayangkan, diajarkan oleh Rabban Gamaliel terhadap kelakuan Paulus. Nah, saya Ketika tanggapi yang ya. saya tanyakan gini Bang Yosef, Nah. ya Bang Billy, sikit lagi saya Pak Pendeta, saya belum sampai kepada Sikitnya poinnya. ini banyak nih. Yang saya tanyakan itu gini Pak, Bang Billy. Ya Kristen sekarang ini yang saya tanyakan. Nah, Kan aku bisa mengenal nih kan Kristen sekarang ini peribadatan mereka dan juga konsep ketuhanan mereka. Apakah itu lahir dari rahim Yahudi? oh enggak lah, kan kalau Judaism Tuhannya bukan manusia. Kita lihat dari Kasihan buku ya, ya. lihat. Kita kasih data di Soalnya buku, gini. di buku ya. Bentar, aku kasih data Oke, di buku. Saya ngobrol sebentar, saya sampaikan sebentar ini. Jadi memang upaya untuk menyesatkan umat Islam ini dilakukan oleh Bang Farouk ini dengan berbagai upaya, keras upayanya, sampai sudah dijawab dengan jujur oleh saudara Billy, ya, bahwa benar Karena gini, itu Pak, secara Pak, historisnya. Pak, Nah, sebentar saya ngomong dulu. Kristen Kenapa bisa seperti itu? dahulu dengan Kristen Kan- sekarang itu berbeda. Oke, Kristen intinya kan dahulu dengan Kristen sekarang berbeda. Karena saya tegaskan lagi, Kristen sekarang bukan Kristen dahulu gitu loh. Beda, Kristen dulu sama Kristen sekarang beda. Lanjut. saking kerasnya dia bilang beda, nanti sebentar dia bilang Kristen sekarang ini dari Paulus. Padahal udah dijelaskan sama Bang Billy tadi bahwa di situ ada dualisme antara Gamaliel dengan Rasul Paulus. Nah, itu kan jadi tidak paham konteks budaya. Sejarawan ya Josephus Flavius yang hidup abad pertama itu menjelaskan secara detail latar belakang historis kebudayaan pada waktu itu. Orang-orang Yahudi memang hidup dalam pemerintahan di bawah kekuasaan Romawi, tetapi mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan mereka, hukum-hukum mereka, aturan sipil mereka, dikasih kebebasan orang-orang Yahudi. Tetapi tetap warga Romawi menjadi warga kelas 1. Sama seperti di Malaysia itu ada kelas-kelas sosialnya. Gitu. Jadi itu yang tidak dipahami. Tidak dipahami. Nah, mengenai kitab, Alkitab, komunikasi orang Yahudi pada waktu itu, ya jelas orang Yahudi dalam komunikasi internal dia berbahasa Ibrani. Ya, berbahasa Ibrani. Komunikasi internalnya, misalnya di situ ada sinagog. Sinagog itu tidak mempelajari bahasa Aramaik. Ya, sinagog itu mempelajari bahasa Ibrani. Sampai sekarang pun, ya sinagog itu, ya itu berbahasa Ibrani bukan bahasa Aramaik. Nah, memang ada juga, ya kebudayaan Aramaik, bahasa Aramaik, tapi pengaruh bahasa Aramaik itu tidak besar. Ya, dia tidak besar, tidak sehebat pengaruh bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu bahasa persatuan. Bangsa Romawi berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain pakai bahasa Yunani. Nah, walaupun waktu itu juga ada secara hierarki kepemimpinan di bawah kekaisaran Romawi. Nah, makanya Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani karena Perjanjian Baru itu ditujukan kepada orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan. Pak Pendeta gantian dengan Bang Billy, Pak. Pak Pendeta panjang kali pada jelaskan. Gantian dengan Bang Billy. Oke lah ya, saya pamit dulu. Saya ada waktu. Ini mau Saya kasih mau data pulang. ini. Iya, hari Minggu. Oke ya. Memang kalian tidak mau mendengarkan penjelasan saya. Kenapa saya harus menjelaskan kalian? Pak Pendeta udah panjang lebar kok ngomong lo Pak Pendeta. Gantian lah. Nah, ada nih ya, Mishnah and the call of the Mishnah, panggilan Mishnah.
Ketika Rabi Yohanan bin Zakkai mati tahun 80 Masehi, penerusnya Rabban Gamaliel kedua, ya, dia mengabarkan Mishnah ke seluruh Yahudi yang ada di pembuangan. Di waktu yang sama juga Paulus mengajarkan ajaran yang baru, ya. Nah, ini dia. The Christian Apostle Paul, Rasul Paulus, ya, rasulnya orang Kristen, had berinisiatif untuk mengajarkan ajaran Kristen, doktrin Kristen di pulpil di sarangnya sinagog Yahudi. Nah, and other Christian missionaries continue the practice, dan seluruh pengikutnya, misionarisnya mengikuti ajaran Paulus seperti itu, ngajarin orang Yahudi tentang ajaran baru. Orang Yahudi yang mendengar ajaran ini merasa aneh, asing atas doktrin ini. Some wondering where in the Torah God. Beberapa orang bertanya-tanya di mana itu ada dalam Torah Tuhan, karena tidak pernah ada seperti itu. And said that what the Christian proclaim other, ya, jadi yang seperti yang mereka klaim itu tidak ada dalam Taurat. Jadi orang Yahudi yang sesama sejaman Paulus bingung, nggak ada dalam Taurat. Yang lain berpikir bahwa ini mungkin adalah sekte variasi lain dari Judaism. Di sini letak bahayanya. This is the danger. Gamaliel ended practice of free rider of Christian doctrine. Gamaliel menghentikan nebengnya praktek nebengnya Kristen doktrin di sinagog Yahudi dan membuatkan sebuah pesan yang mengekskomunikasi mereka, memutus hubungan dengan mereka di dalam satu berkat doa yang dinamakan berkat Haminim. Ini kiranya para pemfitnah dihancurkan dan diremukkan dari kitab kehidupan, suruh dihapus, ya. That did it, dan itulah yang terjadi. Christian become angry, orang-orang Kristen menjadi marah dan menarik keanggotaan mereka dari kumpulan congregation orang Yahudi, dan mereka membuat hall meeting, gedung yang sama dengan sinagog, ya, yang kemudian dikenal sebagai churches atau gereja-gereja. Thus making, hal itu membuat orang Yahudi menjadi bidan yang membantu kelahiran gereja-gereja. Begitu asal usulnya, ya, dari Paulus. Ini data.